Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Hanifah dari kelas 12 MIPA 4, nomor absen 13 dari SMA Negeri 4 Bandung. Di sini saya akan melakukan percobaan orsted dengan tujuan untuk memahami konsep medan magnet di sekitar kawat. Yang kedua, mengetahui bagaimana cara kerja dari percobaan orsted. Yang ketiga, memahami cara menentukan arah medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Tujuan dari percobaan orsted ini sendiri, yang pertama, mengetahui gejala medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Yang kedua, menyelidiki pengaruh kuat arus listrik terhadap besar medan magnet. Yang ketiga, mengetahui hubungan jarak antara kawat berarus listrik dengan benda bersifat magnet. Yang keempat, mengetahui arah medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Yang kelima, membuktikan bahwa di sekitar kawat yang dialiri arus listrik terdapat medan magnet. Yang keenam, mengetahui pengaruh arah arus listrik terhadap arah simpangan silet. Medan magnet merupakan suatu medan yang diperoleh dari menggerakkan muatan listrik atau arus listrik yang menyebabkan munculnya gaya di muatan yang bergerak lainnya. Hans Christian Ørsted adalah seorang ahli fisika Denmark yang menemukan hubungan antara listrik dan magnetisme dalam eksperimen sederhana. Ia menunjukkan bahwa kawat yang dialiri arus listrik yang melalui suatu kawat konduktor menyebabkan pembelokan jarum kompas saat kawat berarus listrik tersebut didekatkan pada jarum kompas. FYI, Ørsted bukanlah orang pertama yang menemukan bahwa listrik dan magnetisme itu berkaitan. Ia didahului 18 tahun sebelumnya oleh Gian Domenico Romagnosi, seorang cendekia di koran Italia, tetapi tak mendapat perhatian oleh masyarakat ilmiah. Ørsted mengemukakan bahwa di sekitar pengantar berarus listrik timbul medan magnet. Percobaan ini menunjukkan bahwa arus listrik menghasilkan gaya yang dapat memutar magnet yang ada di dekatnya, dan besar gaya bergantung kepada kedudukan relatif antara arus dan magnet. Bila kita ingin mengetahui nilai medan magnet, kita dapat mencarinya dengan menggunakan rumus berikut. Dan bila ingin mengetahui arah arus medan magnet yang terjadi, kita dapat menerapkan kaidah tangan kanan, yang dimana ibu jari mengarah searah dengan arus listrik, sedangkan keempat jari yang lain menunjukkan arah medan magnet. Lihatlah gambar di sebelah kanan. Ini adalah gambaran rangkaian percobaan Ørsted yang akan kita buat. Bila kita tilik lebih seksama, terlihat saat kawat dialiri listrik akan terjadi penyimpangan arah jarum kompas. Agar kita lebih mengenal percobaan Ørsted ini, mari kita lakukan percobaan bersama. Sebelum kita ke percobaan, mari kita lengkapi alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama, ada satu buah baterai 1,5 volt, kawat tembaga, satu buah silet, satu gelas berisi air, satu buah gunting, dan satu buah selatip. Langkah kerja. Yang pertama, siapkan gelas yang berisi air, kemudian letakkan silet di permukaan air dan perhatikan posisi silet. Posisinya akan berubah dengan sendirinya, menghadap ke arah utara dan selatan. Dua, ambil baterai, lalu hubungkan kawat tembaga dengan masing-masing ujung atau kutub dari baterai. Gunakan selatip agar kawat tetap pada posisinya. 3. Dekatkan kawat tembaga kepada silet dengan posisi kutub positif baterai searah dengan kutub selatan silet. 4. Perhatikan hasilnya. Terjadi penyimpangan arah kutub dari silet ke arah berlawanan dengan jarum jam. 5.
Mari kita balikan arah kawat tembaga terhadap silet dengan posisi kutub positif baterai searah dengan kutub utara silet. Kita perhatikan hasilnya, terjadi penyimpangan arah kutub dari silet ke arah searah dengan jarum jam. Setelah melakukan percobaan OSTED tadi, dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, di sekitar kawat yang dialiri arus listrik terdapat medan magnet. Yang kedua, bila didekatkan kutub silet dengan baterai dengan arah kutub yang searah, maka perubahan atau penyimpangan arah kutub silet akan searah dengan jarum jam. Yang ketiga, bila didekatkan kutub silet berlawanan dengan kutub pada baterai, maka perubahan atau penyimpangan arah kutub silet akan berlawanan jarum jam. Dan yang terakhir, besarnya medan magnet di sekitar kawat berarus listrik tergantung pada kuat arus listrik dan jaraknya terhadap kawat. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.